Jadwal pada Piala AFF 2024 menjadi sorotan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluhkan dampak negatif dari jadwal yang dinilai terlalu ketat, yang berpotensi membahayakan kesehatan para pemain. Hal ini disampaikan Shin usai pertandingan melawan Laos yang berakhir imbang 3-3 di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. Timnas Indonesia harus menghadapi jadwal yang sangat padat dalam ajang Piala AFF 2024. Usai meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di Yangon pada 9 Desember, skuad Garuda hanya memiliki waktu istirahat 3 hari sebelum melakoni laga berikutnya melawan Laos. Dalam kurun waktu tersebut, perjalanan panjang dari Yangon ke Solo melalui Kuala Lumpur dan Jakarta menyita energi pemain. Shin Tae-yong menilai jeda 3 hari yang diberikan terlalu singkat, terutama dengan waktu perjalanan yang menguras tenaga. Menurutnya, kondisi ini memengaruhi performa pemain, termasuk saat melawan Laos, di mana Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan keprihatinannya terhadap jadwal yang diterapkan AFF. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan menyebut jadwal tersebut seperti membunuh pemain. Ia menegaskan pentingnya memberi waktu istirahat yang lebih panjang untuk menjaga kebugaran dan mengurangi risiko cedera pemain. AFF harus mempertimbangkan kesejahteraan pemain. Jarak antar pertandingan seharusnya paling tidak 4 hari. Dengan jadwal saat ini, performa pemain bisa terganggu, dan risiko cedera meningkat, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pertandingan agar para supporter yang datang ke stadion bisa menikmati performa terbaik dari setiap pemain. Setelah laga melawan Laos, Timnas Indonesia kembali menghadapi jadwal padat. Skuad Garuda hanya memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum melakoni laga tandang ke Vietnam pada Minggu malam, 15 Desember 2024. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia, terutama dengan absennya Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah. Shin Tae-yong dan staf pelatih kini fokus menjaga kebugaran pemain agar tetap kompetitif di laga krusial melawan Vietnam. Jadwal pada Piala AFF 2024 menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Kritik dari Shin Tae-yong memberikan sorotan terhadap pentingnya pengelolaan jadwal yang lebih baik demi kesehatan pemain dan kualitas pertandingan. Timnas Indonesia menggusur Vietnam dari puncak klasemen grup B setelah di hasil Piala AFF 2024 hari ini bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Namun, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat di pertandingan berikutnya, yakni melawan tuan rumah Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Vietnam malam ini tidak bertanding setelah di laga perdana menang telak 1-4 melawan tuan rumah Laos. Pertandingan versus Indonesia adalah laga kedua bagi Vietnam di fase grup B Piala AFF 2024, sedangkan bagi Timnas Indonesia adalah pertandingan ketiga. Di pertandingan terakhir grup B, Timnas Indonesia menjamu Filipina, Sabtu, 21 Desember 2024. Dua tim peringkat atas grup akan memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Grup A Piala AFF 2024 ditempati Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Sedangkan grup B dihuni Timnas Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar dan Filipina. Di pertandingan malam ini, Timnas Indonesia dikejutkan gol Laos yang dicetak Poon Sombuon Panyafong pada menit ke-9 dan Phat Hanapomathep di menit ke-13. Kedua gol ini tercipta setelah bola tendangan pemain Laos berbelok arah lantaran membentur kaki Kakang Rudianto, gol pertama, dan Kadek Arel, gol kedua, sehingga kiper Dava Fasha salah langkah. Dua gol penyama skor bagi Timnas Indonesia di babak pertama dicetak Kadek Arel, 12, dan Muhammad Ferrari, 18, memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan. Di babak kedua, Asnawi Mangkualam Bahar masuk menggantikan Kakang Rudianto. Zanadin Faris masuk menggantikan Raihan Hanan dan Victor Detha menggantikan Arhan Fikri. Petaka terjadi bagi Timnas Indonesia di menit ke-68. Wasit asal Jepang mengeluarkan kartu merah untuk Marcelino Ferdinand karena pelanggaran keras. Marcelino sebelumnya mendapat kartu kuning sebelum melakukan pelanggaran keras itu. Bermain 10 orang, Timnas Indonesia justru mencetak gol melalui sundulan kepala Muhammad Ferrari memanfaatkan umpan tendangan sudut. Namun, Peter Pantafong menyamakan skor 3-3 di menit ke-77. Gol ini adalah gol terakhir di hasil Piala AFF 2024 Timnas Indonesia versus Laos. Meski hanya bermain imbang 3-3,
Namun tambahan 1 poin bagi timnas Indonesia sudah cukup untuk mengantarkan skuad Garuda bertengger di puncak klasemen grup B dengan poin 4. Sedangkan Vietnam 3. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di Piala AFF 2024, kali ini menghadapi Laos pada laga kedua grup B. Pertandingan seru ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam, 12 Desember 2024, dengan kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong membuka turnamen dengan hasil gemilang. Gol tunggal Asnawi Mangkualam memastikan kemenangan 1-0 atas Myanmar pada laga perdana Senin lalu. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, di bawah Vietnam yang unggul selisih gol. Sementara itu, Laos harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di pertandingan pertama mereka. Meski kalah, Laos menunjukkan semangat juang tinggi dengan mencetak gol hiburan melalui penalti Boonkong Boonpachan di menit-menit akhir. Secara statistik, Indonesia memiliki rekor sempurna melawan Laos sejak 2007. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF 2021, Indonesia menang telak 5-1. Bermain di hadapan publik sendiri, peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan kembali terbuka lebar. Namun, pelatih Shin Tae-yong tetap mengingatkan agar anak asuhnya tidak meremehkan Laos. Laos, yang dilatih pelatih asal Korea Selatan Ha Hyok-jun, diprediksi akan kembali menggunakan formasi defensif 5-4-1, seperti saat melawan Vietnam. Di kubu Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan mempertahankan formasi 3-4-3 yang terbukti efektif di laga perdana. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan diharapkan kembali tampil cemerlang untuk mendukung lini serang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memberikan dukungan penuh kepada tim. Semoga para pemain muda kita, yang merupakan skuad termuda di turnamen ini, terus meningkatkan performa mereka. Ini adalah ajang penting untuk menunjukkan potensi mereka di tingkat internasional, ujar Erick. Dukungan dari ribuan supporter di Stadion Manahan Solo diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Bermain di kandang memberikan keunggulan psikologis bagi Indonesia untuk tampil dominan sejak awal laga. Laga melawan Laos menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen grup B. Timnas Indonesia berhasil mengawali kiprahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada pertandingan perdana grup B di Stadion Thuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Gol semata wayang dicetak oleh kapten tim, Asnawi Mangkualam, di menit ke-76. Namun, pelatih Shin Tae-yong menyoroti tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama karena mayoritas pemain dalam skuad adalah pemain muda U23. Shin Tae-yong mengakui bahwa babak pertama pertandingan tidak berjalan mulus bagi Indonesia. Tim Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Myanmar. Pertandingan pertama selalu sulit, apalagi tim kami mayoritas dihuni pemain muda, ujarnya. Keterbatasan waktu persiapan dan minimnya laga uji coba menjadi tantangan tambahan bagi timnas. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, tapi saya menilai performa para pemain sudah lebih baik dari yang saya harapkan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan signifikan dengan memasukkan 3 pemain kunci, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Dethan. Kehadiran mereka langsung memberikan dampak positif, membuat permainan Indonesia lebih terorganisir. Gol kemenangan pun tercipta dari skema yang melibatkan para pemain ini. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola diteruskan Kadek Arel kepada Asnawi Mangkualam yang sukses mengonversinya menjadi gol. Shin Tae-yong tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pemainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan, ujarnya. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Laos 4-1 di hari yang sama. Setelah meraih kemenangan penting atas Myanmar, skuad Garuda kini bersiap untuk laga kedua melawan Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo. Dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif. Kemenangan atas Myanmar menjadi awal yang baik bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berhasil membuka langkah di grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar. Laga yang berlangsung di Thuna Stadium, Senin, 9 Desember 2024, malam WIB, ini menjadi panggung bagi Asnawi Mangkualam untuk bersinar. Pemain Port FC tersebut mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-76, sekaligus membawa Indonesia meraih 3 poin perdana.